Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Azara dengan NIM 200320138 kelas Agribisnis 6C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Negosiasi Bisnis. Diawali dari pengertian dari negosiasi sendiri adalah sebuah transaksi di mana ketika dua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir yang akan menjadi tujuan bersama. Kemudian, pengertian dari negosiasi bisnis adalah situasi di mana dua pihak atau lebih saling mempengaruhi dalam operasi bisnis atau melakukan transaksi untuk kepentingan dua belah pihak, di mana kedua belah pihak sendiri ini memiliki tujuan bersama untuk mencapai keuntungan. Terdapat ekspektasi versus realita, di mana maksudnya adalah ekspektasi di sini adalah ekspektasi yang kita harapkan dari negosiasi bisnis sendiri, sedangkan realita adalah kenyataan yang ternyata kita dapat dari negosiasi itu seperti ini. Yang pertama, ekspektasinya yaitu mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain. Ternyata di kenyataannya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Kemudian, ekspektasi yang kedua yaitu melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ternyata di kenyataannya atau realitanya, tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Apabila kesepakatannya tidak bermanfaat bagi salah satu pihak, maka negosiasi tidak dapat terjadi, karena negosiasi dibutuhkan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu ada ruang lingkup negosiasi, di mana yang pertama itu ada pembicaraan. Pembicaraan di sini yaitu dimaksudkan pembicaraan dengan pihak yang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, mengatur dan mengemukakan pendapat yang akan kita bicarakan. Lalu yang kedua itu ada diskusi, di mana diskusi ini kita lakukan antara kedua belah pihak yang akan mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga ada tawar-menawar, di mana kedua belah pihak saling tawar-menawar untuk kesepakatan yang akan disepakati. Yang keempat ada pertukaran. Pertukaran di sini yaitu di mana pertukaran kepentingan antara kedua belah pihak, yaitu kompromi. Yang keenam, perundingan agar tidak terjadi konflik di negosiasi sendiri. Yang ketujuh, perdebatan. Dan yang kedelapan adalah positioning atau penempatan posisi. Apa sih hal yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi? Yang pertama, apa yang diinginkan dalam bernegosiasi? Dari awal kita harus sudah memiliki tujuan dari bernegosiasi sendiri. Yang kedua, kesepakatan bersama yang ingin dibuat. Tujuan bernegosiasi yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, alternatif yang dimiliki, di mana sebelum bernegosiasi kita harus sudah memiliki alternatif lain apabila tujuan kita tidak tercapai. Kemudian yang keempat, pihak yang dihadapi. Kita harus mengetahui karakteristik dari pihak yang akan kita hadapi. Yang kelima yaitu apa yang ingin dikatakan, karena dalam bernegosiasi tidak boleh asal-asalan, harus memiliki struktur dalam bernegosiasi. Kemudian, kapan sih negosiasi itu dibutuhkan? Yang pertama, ketika terjadi pertengkaran kepentingan. Yang kedua, perbedaan solusi. Dan yang terakhir yaitu ketika adanya peluang berkompromi. Adapun manfaat dari negosiasi, terdapat 4 manfaat. Yang pertama, tercapainya tujuan. Melalui negosiasi sendiri, apa yang diinginkan dan bagaimana mencapainya jadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar, di mana melalui negosiasi kita merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan yang terbaik, bukan sebagai penonton saja. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik, di mana inti negosiasi yaitu mencapai kesepakatan, di mana kesepakatan itu harus memuaskan di antara kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang harmonis atau win-win solution. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Di dalam negosiasi sendiri, pihak lain dapat melihat cara pandang dan menyepakati hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi, mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan.
Bagaimana sih cara agar tercapai negosiasi yang sukses? Terdapat 3 cara. Yang pertama itu melibatkan komunikasi efektif antara kedua belah pihak. Yang kedua, setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lawan dan menyelesaikan perbedaan. Yang ketiga, kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Kemudian terdapat negosiasi konvensional. Negosiasi konvensional adalah suatu komunikasi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak dalam skala yang lebih besar. Bagaimana dengan negosiasi konvensional? Yang pertama, negosiasi konvensional fokus pada kemenangan. Yang kedua, bertahan keras pada posisi masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Adapun model dari negosiasi konvensional, menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Terdapat cara negosiasi yang efektif. Yang pertama, harus mampu memisahkan permasalahan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, jangan terjebak pada perdebatan posisi. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Di dalam negosiasi terdapat negosiator, yaitu pihak ketiga dalam negosiasi, di mana terdapat konektor, networker, producer, dan analyzer. Yang pertama, konektor. Bagaimana sih konektor itu sendiri? Yang pertama itu berpenampilan tenang dan penuh perhatian. Yang kedua, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh jelas. Yang ketiga, santun, minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya, dan merasa ditekan. Kemudian ada pun ciri paling mudah dikenali dari konektor itu sendiri. Yang pertama, biasanya memiliki ruangan atau kantor dengan dekorasi yang rapi, terdapat foto keluarga, dan memiliki tanaman indoor dalam ruangannya. Adapun tips bernegosiasi dengan konektor, harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil, jangan langsung to the point. Pahami kondisinya dulu, jangan langsung melakukan negosiasi. Kemudian yang kedua ada networker, di mana pembawaannya itu senang, heboh, dan ramai, kurang memperhatikan situasi secara detail, sikapnya bersahabat dan menyenangkan, mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya pada obrolan ringan. Kemudian tergantung perasaan terhadap kita, semakin kita disukai maka semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Adapun tips bernegosiasi dengan networker. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga yaitu producer, di mana yang seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, berpikir, bergerak, dan berbicara cepat, selalu meminta gambaran secara umum dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Di dalam negosiator sendiri, produser adalah tipe yang paling sulit dalam bernegosiasi, karena harus melakukan deal terlebih dahulu. Tips bernegosiasi dengan produser yang pertama, jelaskan lebih dahulu apa yang ditawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika iya, Anda baru bisa melanjutkannya. Yang keempat yaitu analyzer, di mana menyukai keakuratan data dan kerincian, tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Yang keempat itu tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan, dan akan mengirimkan keputusannya melalui email atau handphone. Tips bernegosiasi dengan analyzer, siapkan dukungan data secara akurat. Terdapat 13 elemen-elemen sukses bernegosiasi. Yang pertama itu waktu persiapan yang memadai. Kita harus memiliki persiapan sebelum bernegosiasi. Yang kedua, sasaran yang jelas. Kita harus memiliki sasaran atau tujuan yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, sikap saling menghormati. Yang ketujuh, informasi lawan bernegosiasi. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, positive thinking. Yang ke-10, terbuka untuk bertukar ide. Yang ke-11, mau berkompromi.
Yang ke-12, bangun kesepakatan atau win-win solution. Dan yang terakhir yaitu evaluasi implementasi. Di dalam bernegosiasi sendiri, kita harus memiliki keterampilan dalam berargumen. Adapun dua langkah, yang pertama itu langkah pertama, pikirkanlah sesuatu yang mungkin. Buat asumsi dan dukungan data, jelaskan asumsi tersebut, buatlah alasan yang jelas, jelaskan konteks dan berikan contoh, motivasi orang lain untuk menerima pandangan Anda, siap menerima perbaikan, dan tetaplah terbuka. Langkah kedua yaitu ketahui pikiran pihak lain. Gunakan bahasa yang tidak agresif, terjemahkan alasan orang lain, tanyakan contoh, cek apakah Anda memahami yang Anda dengar, dengarkan dan tetaplah terbuka. Dapat hal yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Yang pertama, menginginkan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, gagal mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terjebak pada satu pilihan. Yang keenam, memiliki mental win-lose. Yang ketujuh, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Kemudian yang ke-8, terlalu banyak menekan pihak lain. Yang ke-9, menerima opini atau perasaan sebagai fakta. Yang ke-10, posisinya dianggap segalanya. Yang ke-11, percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. Yang ke-12, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Yang ke-13, terlalu tergesa-gesa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.